Presiden Joko Widodo akan menerbitkan keputusan Presiden perpindahan Ibu Kota Negara Nusantara ke Kalimantan Timur. Persiapan terus digencarkan termasuk memindahkan ASN atau PNS, TNI dan juga Polri ke Ibu Kota yang baru. Saat ini DKI Jakarta masih berstatus Ibu Kota Negara sampai Presiden menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres pemindahan Ibu Kota. Melalui Kepres yang akan segera diterbitkan Presiden Joko Widodo, nantinya DKI Jakarta akan kehilangan statusnya sebagai ibu kota. Adapun tugas Badan Otorita IKN mencakup persiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan pemerintah. Untuk saat ini kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara tetap berada di DKI Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan ke IKN Nusantara lewat Kepres. Pembangunan IKN Nusantara tahap pertama ditargetkan selesai pada tahun 2024. Pembangunan terus dilanjutkan mengingat rencana Jokowi menyelenggarakan upacara HUT RI 17 Agustus 2024 di IKN Nusantara. Jokowi pun optimis dengan agenda tersebut sebagaimana dirinya mengacu pada progres pembangunan IKN yang berjalan baik dan akan sesuai jadwal jika pembangunan terus berjalan maksimal. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, tanggal 18 Januari 2022 silam merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia dengan disahkannya rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara menjadi undang-undang oleh DPR RI dan pemerintah. Dengan demikian, Indonesia akan mempunyai IKN yang baru menggantikan Jakarta. Sejatinya, ide pemindahan IKN pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957. Sempat pula tercetus kembali pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono hingga akhirnya pemindahan IKN baru serius digarap oleh Presiden Joko Widodo pada April 2019 silam. Melihat rencana panjang dan ambisi Presiden Jokowi untuk memindahkan IKN ke Kalimantan Timur pada 2024 mendatang, maka ada sejumlah urgensi yang perlu diingat bersama. Pertama, Indonesia memiliki visi 2045 yaitu Indonesia maju dengan ekonominya yang akan masuk 5 besar dunia pada tahun tersebut. Dibutuhkan transformasi ekonomi untuk mencapai visi tersebut dengan perpindahan IKN yang dinilai dapat mendukung serta mendorong transformasi tersebut. Kedua, pemirsa, IKN harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata termasuk di kawasan timur Indonesia. Selama ini Jakarta dan sekitarnya terkenal dengan pusat segalanya, mencakup pemerintahan, politik, industri, perdagangan, investasi, teknologi, budaya, dan lainnya. Tak mengherankan jika perputaran uang di Jakarta mencapai 70%. Hal ini yang lantas menyebabkan ketidakmerataan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia. Pembangunan yang tersentralisasi di Jakarta dan Pulau Jawa dinilai kurang baik untuk keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga dikarenakan tidak termanfaatkannya potensi daerah secara optimal dan kurangnya keadilan antar daerah. Oleh karena itu, IKN yang berlokasi di Kalimantan diharapkan menjadi pusat gravitasi ekonomi baru di Indonesia, juga menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru dan memaksimalkan potensi sumber daya daerah. Berikutnya, kondisi objektif Jakarta yang dinilai tidak cocok lagi sebagai IKN, antara lain karena beban yang harus ditanggungnya terlalu berat. Lantas, bagaimana dengan nasib Jakarta pasca ibu kota negara berpindah ke Kalimantan Timur? Berikut informasinya. Banyak pihak menilai pemindahan ibu kota tidak lantas membuat Jakarta menjadi redup. Pasalnya Jakarta merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang kuat bagi Indonesia. Kementerian Dalam Negeri juga meyakini Jakarta telah siap menjadi pusat ekonomi dan bisnis setelah ibu kota negara resmi pindah ke IKN. DPRD DKI Jakarta berharap dengan memiliki kekhususan dan menjadi kota ekonomi, maka pendapatan asli daerah diyakini tidak akan menurun meskipun Jakarta sudah tidak menyandang status ibu kota. Adapun wacana tersebut muncul setelah sejumlah pakar melakukan kajian dan studi banding ke beberapa negara yang pernah memindahkan ibu kotanya. Kemendagri mencontohkan negara maju yang pusat pemerintahannya dipindahkan seperti di Amerika dari New York ke Washington, maka New York menjadi daerah ekonomi. Kendati demikian, sejumlah kajian masih terus didalami bersama instansi pemerintah lainnya. Berbagai sumber IDX Channel.
Ya pemirsa, kepindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur begitu ya, ini akan berdampak pada kekosongan sejumlah gedung ataupun bangunan, khususnya yang merupakan aset-aset milik pemerintah. Nah, kekosongan ini disebutkan bahwa gedung-gedung tadi akan termasuk ataupun yang sudah termasuk dalam barang milik negara ini akan dimanfaatkan tentunya ya lewat berbagai skema seperti contohnya persewaan hingga pemindah tanganan kepemilikan. Ya, terkait gedung-gedung ini tentunya bisa dimanfaatkan oleh pebisnis di Jakarta, terutama oleh pengusaha real estate untuk bisa disewa atau dipindah tangankan. Pemindahan tangan terkait barang milik negara atau BUMN dapat dilakukan dalam bentuk tukar-menukar, penjualan ataupun hibah. Terkait BUMN di Jakarta sendiri, tentunya ini telah diatur dalam Undang-Undang IKN dan PP nomor 17 tahun 2022 tentang pengelolaan BUMN tersebut. Adapun pelaku usaha saat ini menantikan aturan terkait skema pengelolaan gedung pemerintah yang merupakan aset barang milik negara. Banyak pengembang menunggu skema dan penawaran yang diberikan oleh pemerintah. Adapun aset yang paling diincar pengembang adalah gedung kementerian di area Central Business District Jakarta. Sebab demand atau permintaan ruang kantor berupa high-rise building di lokasi tersebut sangatlah banyak. Apalagi lokasi kantor kementerian saat ini berada di lokasi strategis yang menjadi incaran banyak pengusaha. Hanya saja skema pemanfaatan aset tersebut masih jadi pertimbangan utama bagi pelaku usaha. Terbaru, penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bertemu dengan pihak Kementerian Keuangan di Balai Kota DKI Jakarta untuk membahas mengenai rencana pemanfaatan aset negara usai ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur. Heru menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan berperan sebagai pengelola barang milik negara sehingga mereka akan memutuskan strategi pemanfaatan kantor pemerintahan yang selama ini digunakan sebagai kantor pusat. Selain itu pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional RI atau Bappenas untuk membahas rencana tata ruang. Di mana diketahui sejauh ini ada sekitar 1.400 triliun rupiah nilai aset pemerintah pusat di DKI Jakarta. Dari angka tersebut diperkirakan ada 300 sampai 400 triliun rupiah yang bisa dimanfaatkan. Prospek perkantoran di Jakarta tentunya dinilai masih sangat menarik meski perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur sudah semakin dekat. Hal ini lantaran infrastruktur di Jakarta sendiri sudah mendukung produktivitas dan kinerja perusahaan. Dalam hal ini perusahaan teknologi. Maka perpindahan IKN dinilai tak akan melemahkan sektor ekonomi dan finansial di Jakarta. Adapun Indonesia Property Watch menyatakan pasar properti di DKI Jakarta akan meluas walau pusat pemerintahan pindah ke IKN Nusantara. Pasar properti di Jakarta juga akan merambah ke kota-kota penyangganya pada masa depan seperti Bogor, Depok, dan juga Bekasi. Harga properti di Jakarta justru akan tumbuh dengan pemindahan pemerintahan ke IKN Nusantara. Pasalnya kondisi Jakarta dinilai akan menjadi lebih kondusif pasca perpindahan IKN ke Kalimantan Timur. Dalam hal ini Jakarta menjadi pilihan yang lebih baik untuk dijadikan tempat tinggal sehingga berdampak baik pada bisnis properti di Jakarta. Lantas bagaimana pemerintah menilai potensi Jakarta pasca perpindahan IKN? Bagaimana pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berbenah diri? Kita simak informasinya. Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memperkirakan Jakarta masih macet setelah status ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur walaupun tingkat keparahannya bisa berkurang. Heru mengaku belum dapat mengukur persentase seberapa berkurangnya macet di Jakarta sebab memerlukan penelitian komprehensif. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Latif Usman memprediksi indeks kemacetan di Jakarta saat ini sudah mencapai 50%. Hal ini disebut karena pandemi COVID-19 sudah terkendali dan tak ada lagi pembatasan kegiatan masyarakat. Setidaknya, terdapat 22 juta kendaraan melintasi Jakarta setiap hari. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, ada beberapa isu penting yang perlu dibenahi Jakarta. Pertama, yakni terkait banjir, di mana perlu dilakukan perbaikan dan pembangunan tanggul laut, serta penataan sungai, baik secara struktural atau naturalisasi. Sebagaimana kita ketahui, posisi Jakarta yang terletak di daerah yang relatif datar dan sisi utara terletak pada endapan sedimen yang sangat tebal. Hal ini membuat wilayah tersebut merupakan daerah rawan banjir dan penurunan tanah dengan laju rata-rata sekitar 10 cm per tahun. Dalam hasil kajian terkini, wilayah pesisir Jakarta sebesar 16.460 hektar atau sekitar 24,86% dari total wilayahnya memiliki potensi tenggelam dan di bawah permukaan laut pada tahun 2035.
Berikutnya pemirsa, ada potensi perpindahan IKN mengurangi kemacetan lalu lintas. Sejauh ini pembangunan dan pelayanan transportasi publik di kota Jakarta dinilai sudah on track seperti halnya pembangunan MRT, baik fase 2 dan juga fase 3, serta penambahan koridor busway ataupun Transjakarta. Namun jika tidak ditindaklanjuti secara tepat, kemacetan di Jakarta masih akan terus berlangsung. Sebagaimana yang dikatakan oleh penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Pertumbuhan panjang jalan di Jakarta kurang lebih hanya 0,01% per tahunnya, sementara pertumbuhan jumlah kendaraan mencapai sekitar 3% per tahun. Rasio yang tidak seimbang ini membuat jalanan Jakarta terpantau semakin macet dalam waktu belakangan ini. Dan diketahui masih banyak warga Jakarta enggan naik transportasi umum karena jarak tempuh dari rumah ke halte ataupun stasiun yang terlampau jauh. Penambahan fasilitas park and ride atau tempat parkir yang dekat dengan transportasi publik menjadi solusi kemacetan Jakarta dengan mendorong warga untuk menggunakan transportasi umum. Fasilitas park and ride juga lebih baik menerapkan tarif flat ataupun tarif datar yang bisa membuat masyarakat mau untuk parkir di sana karena harganya murah dan tetap sama walau parkir berjam-jam. Ketiga, ini terkait dengan pengentasan kawasan kumuh yang perlu menjadi fokus Jakarta, di mana di balik gedung-gedung pencakar langit nan megah di Jakarta sekitar 50% merupakan kampung kota, dengan setengah dari kampung kota tersebut merupakan kampung kumuh. Pemprov dinilai perlu kembali menggali kebutuhan masyarakat dalam perbaikan lingkungan melalui Community Action Plan dan Collaborative Implementation Program. Selanjutnya adalah isu mengenai penyediaan air bersih, di mana baru 60% warga Jakarta yang bisa mengakses air bersih perpipaan. Dan memang kita harapkan meskipun ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur, namun pembangunan DKI Jakarta tidak terlupakan sehingga DKI Jakarta tetap bisa menjadi tempat yang nyaman bagi para warga untuk tinggal maupun tempat yang kondusif bagi para pengusaha ataupun berbagai macam industri untuk tetap bisa melanjutkan bisnisnya sehingga Jakarta bisa menjadi pusat bisnis sekaligus pusat tempat tinggal bagi warga yang nyaman dan tentunya aman.